Kikuk, ngitung laporan keuangan masih tulis tangan. Ada data kelupaan, laporan jadi nggak lengkap. Ngitungin stok, bikin pinggang jadi encok. Harga nggak stabil, catatan pemasukan ikutan labil. Belum kalau alat rusak, nggak ada modal, malah bikin bengkak. Ngasih duit ke karyawan, tapi nggak bisa dicek secara langsung. Giliran mau ngembangin bisnis, malah bingung sendiri. Tapi, semua dapat teratasi dengan Paccounting. Pembukuan udah nggak perlu repot sama debit dan kredit. Dengan sekali entry, setiap transaksi langsung terdata. Invoice bisa langsung dikirim via email atau chat. Mau harga naik turun, keuntungan tetap terjaga. Stok barang udah auto-update. Pemasukan dan pengeluaran terpantau secara langsung. Ngembangin bisnis jadi semakin mudah. Dengan Paccounting, bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Jangan lupa follow Instagram dari Paccounting di @paccounting_official. Oh, suaranya kurang jelas. Oh, Kang Fakri udah 10K. Oke, Kang. Bentar, Kang. Suaraku kurang jelas ya. Ya, bentar, Kang. Saya ketikan. Oke, Kang Fahmi, saya naikkan ke fokus Kang Fahmi. Selamat malam Kang Fahmi, assalamualaikum. Masih kurang jelas ya suaraku ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Rahmat dan juga teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat, Mas. Mantap. Suara saya jelas ya? Ya, kalau di saya terdengar dengan cukup jelas. Oke. Ya, masih 16 orang yang mungkin yang lain belum masuk ini, baru OTW. Siap. Siap. Tadi udah sedikit prolog saya nih Kang Fahmi sama teman-teman. Ya. Mungkin bentar saya cek dulu. Ya teman-teman, Kang Fahmi ini live dari luar negeri. Maksudnya dari mana, Mas? Saya sekarang sedang berdomisili di Rostock, Jerman, Mas Rahmat dan teman-teman semuanya. Tapi masih fasih bahasa Indonesia ya ini ya? Oh iya, jelas. Logat-logat bahasa sananya belum muncul ini. Belum. Oh iya, belum. Saya belum lama kok di sini, baru 6 bulan. Siap. Oke. Mungkin kita sambil jalan nih Kang Opi, kita bisa sambil mulai aja. Mungkin teman-teman nanti ada yang nyusul lagi masuk ke sini. Jadi webinar malam ini kita bersama Next Plus bekerjasama untuk mengadakan webinar di bulan Agustus. Temanya tentang keuangan. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari informasi, ingin mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan untuk suaranya mantul jadi nggak jelas. Oh, suaranya siapa ini? Saya kah? Nah, jadi buat bulan ini kita kerjasama dengan Nextplus, kita mengerjakan webinar, kita mengadakan webinar tentang finansial, tentang laporan keuangan. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi, ingin mendapatkan cerita tentang laporan keuangan, pentingnya laporan keuangan itu seperti apa, sebesar mana. Nah, silakan simak 4 webinar kita bulan ini. Temanya, topiknya membahas tentang laporan keuangan semua. Itu. Monggo Kang Fahmi bisa perkenalan dan langsung kita ke materi-materi Kang Fahmi ini. Oke, baiklah. Ya, terima kasih banyak pada Mas Rahmat ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah bersedia untuk join ya di malam hari ini. Ya, makasih juga buat teman-teman Mas Rahmat dan teman-teman di accounting ya yang udah memfasilitasi kita untuk kumpul bareng di malam hari ini ya. Nah, saya senang banget ketemu dengan teman-teman semuanya ya secara virtual gitu ya. Tapi saya yakin saya nih semangat belajarnya ini semuanya tinggi, keren-keren, ya, luar biasa ya. Jumat malam ya mungkin sebagian di antara kita ada yang udah mulai leyeh aja santai-santai kan gitu ya. Tapi teman-teman di sini semangat memilih untuk standby ya di depan Zoom-nya atau di depan laptop, di depan gadgetnya ya untuk kemudian belajar, meningkatkan kapasitas teman-teman sekalian sebagai pengelola bisnis. Dan semoga teman-teman semuanya atas kesediaan teman-teman untuk belajar seperti itu, semoga ngobrol-ngobrol kita, diskusi-diskusi seru kita malam ini bisa ngasih manfaat buat teman-teman semuanya, bisa ngebantu bisnis teman-teman semakin bertumbuh kembang. Amin. Ya rabbal alamin ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, mungkin saya awali dari perkenalan dulu kali ya. Kan Siap, mungkin Mas. banyak di antara teman-teman di sini yang kali pertama nih ketemu dengan saya. Jadi, saya mau kenalan dulu ke teman-teman biar makin akrab gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman semuanya, insya Allah di malam hari ini kita bakal ngobrol mengenai sedikit gitu ya, mengenai laporan keuangan. Nah dan teman-teman, saya yang akan jadi fasilitator diskusinya, gitu ya. Nama saya Muhammad Fahmi Fauzi, tapi silakan teman-teman boleh panggil saya dengan nama tengah saya, yaitu Fahmi. Ya. Nah, jadi boleh panggil nama langsung, boleh ya. Atau teman-teman kalau teman-teman ada yang mau manggil dengan embel-embel, silakan boleh pakai embel-embelnya Kang Fahmi. Kenapa Akang? Nah, karena saya ini USA. Jadi banyak orang bilang saya ini USA. Tahu nggak teman-teman? USA itu apa? USA itu apa? Tahu nggak? Teman-teman, ada yang bisa nebak nggak apa itu USA? Apa ini USA? USA itu orang Sunda asli. Oh, sudah asli. Jadi saya blasteran Bandung dan Tasik gitu. Makanya banyak di antara kawan-kawan itu yang akrab memanggil saya dengan sebutan Kang Fahmi gitu ya. Nah, dan teman-teman semuanya, saya seperti halnya teman-teman juga ya, saya adalah pegiat UKM juga, teman-teman. Jadi saya adalah salah satu owner dari Navigatur. Ya, Navigatur ini adalah perusahaan tour and travel yang lokasinya di Bogor. Kemudian saya juga sejak setahun terakhir ini ya aktif membantu teman-teman UKM untuk bisa meningkatkan kapasitasnya atau kemampuannya dalam mengelola keuangan. Nah, melalui nextplus.id gitu. Nah, jadi buat teman-teman sekalian ya, silakan boleh dilihat ya. Kami punya IG, di situ kami rutin melakukan edukasi-edukasi juga via IG. Kemudian IG-nya @nextplus.id. Kemudian kami juga punya YouTube ya. YouTube-nya adalah Nextplus TV. Dan juga kami rutin mengadakan kelas-kelas termasuk webinar seperti yang kita adakan seperti malam hari ini gitu ya. Dan saya pun aktif sebagai bergerak di bidang pengelolaan sumber daya manusia ya di Kubik Leadership. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar nama Pak Jamil Azaini, nah itu adalah salah satu dedengkotnya Kubik Leadership ya, dan beliau adalah salah satu mentor saya juga. Saya juga adalah member aktif di komunitas wirausaha, yaitu komunitas TDA atau tangan di atas. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bergabung di komunitas juga ya, atau mungkin ada yang member TDA juga ya. Nah, saya juga kan TDA kan. ya, siapa Mas Rahmat TDA juga nih? Atau enggak? Jogja. Nah, Jogja ya. Nah, nanti tak bantu promosiin ke TDA Bogor lah ya. Nah, saya juga alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP sebagai pendamping UMKM tersertifikasi gitu. Saat ini saya tinggal di Rostock, sudah menikah dan punya satu putri begitu. Nah, itu adalah sedikit tentang diri saya. Sekarang saya pengen kenalan juga dong dengan teman-teman semuanya. Saya minta kesediaan teman-teman untuk boleh tuliskan di kolom chat teman-teman ya. 3 hal aja. Nama panggilan, kemudian domisilinya di mana, dan bisnisnya apa. Ya, jadi silakan teman-teman ya. 3 hal. Nama panggilan, kemudian tinggalnya di mana, sama domisili sama bisnisnya apa. Silakan. Boleh cantumkan di kolom chat ya, teman-teman ya. Nah, saya pengen kenalan juga nih sama teman-teman soalnya gitu ya.
Oke, kalau Mas Rahmat sendiri, Mas Rahmat bisnisnya apa aja nih? Selain accounting, apakah ada bisnis yang lain juga, Mas Rahmat? Ya, saya main di affiliate sih, Mas. Affiliate, Eh, oke. sama SMO sih ini, sosial media. Social media optimizing begitu ya? Iya. Oke, baik, baik, baik. Oke, keren, keren, keren ya. Oke, nah teman-teman yang lain gimana nih? Kira-kira sekarang sudah ada siapa saja? Jadi silakan ya, boleh di kolom chat teman-teman ya. Tuliskan di kolom chat namanya, kemudian tinggalnya di mana, sama bisnisnya apa, begitu. Nah, itu udah Oke, di mulai. sini saya lihat nih sudah ada Mas Fatah, Mas lokasi apa, di Mbak, itu? Bekasi. Tetanggaan gitu kan. Oh, tetangga. Oh, iya. Kemudian bisnisnya kopi bubuk. Oke, kemudian ada Mbak Emma di Cipinang, juaran rompi olahraga. Oke. Ada Mbak Niska di Palembang. Wah. Es kelapa muda. Wah, dibuat inovasi lebih lagi, Kak. Wah, ini menarik nih ya. Baik, kita cari tahu nanti inovasinya kayak gimana nih ya. Oke, nah silakan teman-teman yang lain juga yang belum kenalan, silakan boleh kenalan juga ya supaya lebih akrab lagi interaksinya. Dan kalau teman-teman di sini ada yang memang punya keleluasaan buat menyalakan kameranya, silakan boleh dinyalakan ya supaya pas sesi tanya jawab nanti lebih gampang kelihatan. Siapa yang nanya? Oh, yang ini gitu kan. Nah, jadi interaksinya juga lebih asik lagi gitu. Jadi teman-teman yang memang punya keleluasaan buat menyalakan videonya, silakan boleh dinyalakan videonya. Ya. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, jadi apa sih ya yang akan kita bahas nih di hari ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya saya mau mulai dari sebuah cerita gitu lah ya. Teman-teman, saya pengen tahu nih di sini atau gini ya, apa sih saya pengen sharing dulu ke teman-teman, apa sih yang kita harapkan atau yang teman-teman bisa dapatkan dari sesi webinar kita selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya ya, setelah kita semua menyelesaikan webinar ini, ada 2 hal yang diharapkan bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah teman-teman menjadi semakin paham mengenai pentingnya laporan keuangan. Itu yang pertama ya. Pentingnya laporan keuangan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, teman-teman akan menjadi paham ya 3 jenis laporan keuangan. Jadi itu ya teman-teman ya, 2 hal yang kita harapkan bisa kita dapatkan, yaitu teman-teman menjadi semakin paham pentingnya punya laporan keuangan, dan teman-teman juga paham 3 jenis laporan keuangan yang butuh dimiliki oleh UKM gitu. Oke? So, nah kita mulai dari yang pertama dulu nih teman-teman ya, pentingnya laporan keuangan. Oke. Saya pengen tahu nih di antara teman-teman di sini, siapa yang punya hobi nonton bola, teman-teman? Nah, coba nih, yang punya hobi nonton bola siapa? Boleh yang punya hobi nonton bola silakan boleh ngacung, raise hand ya, atau boleh ngacung ke video, atau boleh katakan juga saya ya di kolom chat silakan ya. Yang punya hobi nonton bola siapa di sini ya? Nonton bola atau main bola mungkin ya? Silakan, coba nih siapa nih yang punya hobi nonton atau main bola? Saya, wah Mas Fatah nih. Oke, coba Mas Fatah. Halo Mas Fatah, bisa nyalakan audionya? Harus menyalakan nih, bentar, menyalakan. Oke, coba nih. Halo Mas Fatah, apakah sudah bisa menyalakan audionya? Mau tuh. Ya Kang. Oke. Mas Fatah, salam kenal Mas Fatah. Di Bekasi ya Mas Fatah ya? Salam kenal. Jawa aman tinggalnya di Jerman, Kang. Oh iya. Itu mau nonton Alhamdulillah, bola ya kan. berkat teknologi jadi berasa dekat kan ya. Oke, Mas Fatah, saya mau nanya dong. Mas Fatah kan tadi bilang suka nonton bola ya, betul ya? Ya, Oke, klub favoritnya apa nih Mas Fatah? Chelsea. Chelsea. Oh, oke. Bayangkan Mas Fatah mau nonton bola di stadion di Stamford Bridge berarti ya, di kandangnya Chelsea ya. Tapi Mas Fatah nontonnya ya? Gimana bayangin belum sampai sana. Ya nggak apa-apa. Kan namanya juga bayangin. Bayangin Gitu kan ya? boleh-boleh aja yang belum terjadi kan, ya kan? Ceritanya Mas Fatah ya. Nonton bola di Stamford Bridge, tapi nontonnya nggak dari awal. Nontonnya di tengah-tengah saat pertandingan sedang berjalan. Oke. Nah, Mas Fatah datang gitu kan, kemudian duduk kan gitu kan di bangku stadion. Kira-kira Mas Fatah, apa hal pertama yang Mas Fatah akan tanyakan kepada orang yang udah nonton duluan?
skor. Nah, betul ya. Ya. Mas Fatah pasti nanya, berapa nih? Gitu ya, betul ya? Iyalah. Iyalah gitu ya. Siapa nih yang lagi menang? Paling gitu kan, yang lagi unggul siapa gitu ya. Gitu. Iya. Nah, Mas Fatah, kira-kira kalau Mas Fatah nonton di stadion, ya, jawaban dari pertanyaan itu sebetulnya kan bisa diketahui dengan mudah, betul ya? Ya. Dengan cara apa, Mas Fatah? Kalau Mas Fatah pengen tahu skor sementara saat itu, Mas Fatah bisa tahu dengan cara apa kalau nonton bola di stadion? Tanya sebelahnya, Dengan tanya sebelahnya atau cara lainnya apa kira-kira? lihat di papan skor. Nah, itu dia. Lihat di papan skor. Betul ya Mas Fatah ya? Ya. Nah, tinggal lihat aja kan ke pojok stadion, pasti ada tuh papan skor yang gede banget kan, gitu ya. Ya. Nggak mungkin kelewat, nggak mungkin nggak kelihatan ya gitu. Nah, betul. Ini gede banget. Nah, di situ kan pastinya ada skor sementara, mungkin ada sisa waktunya, mungkin gitu kan ya. Mungkin juga ada kadang-kadang ada jumlah tendangan ke gawang gitu. Nah, artinya ya pertanyaan Mas Fatah itu tadi mengenai skor, jawabannya itu sebetulnya sudah ada, yaitu di papan skor pertandingan. Seperti itu Mas Fatah ya? Ya. Oke, nah itu kan tadi di pertandingan sepak bola. Nah, bahkan mungkin kalau pertandingan sepak bolanya udah selesai, papan skornya kan ada yang lebih lengkap nih Mas Fatah. Betul. Ya, dan teman-teman ya, jadi ada papan skor yang bukan hanya menunjukkan hasil, tapi dia menunjukkan proses juga. Gitu. Berapa penguasaan bolanya, berapa jumlah tendangannya, berapa yang mengarah ke gawang, dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam konteks bahasan kita kali ini, ya, jadi ada yang bahas proses, ada yang bahas hasil, kan gitu ya. Nah, konteks bahasan kita kali ini adalah kita mau ngebahas papan skor yang ngebahas hasil. Jadi kita mau fokus ke yang namanya hasil. Nah, itu tadi kalau di pertandingan sepak bola. Sekarang saya coba mau lanjut nih, Mas Fatah. Mas Fatah, dalam bisnis sekarang, Mas Fatah pernah punya pertanyaan kayak gini nggak dalam bisnis? By the way, Mas Fatah dia bisa apa? Kopi bubuk ya, betul ya? Iya, betul ya? betul. Nah, udah anut lagi. Oke. Oke, nah, teman-teman sekalian, ya. Siapa di antara teman-teman yang saat menjalankan bisnis pernah punya pertanyaan kayak gini? Oh, ini kok jualan sebenarnya lancar ya, tapi kok duitnya kayak nggak berasa ya? Gitu. Kemana nih uangnya ya? Nah, kalau ada di antara teman-teman yang pernah punya pertanyaan kayak gini di benaknya, silakan boleh ya ketikkan saya di kolom chat ya teman-teman ya. Saya pengen tahu nih berapa banyak di antara teman-teman yang jalan bisnis kemudian punya pertanyaan ini. Nah, Mbak Niska nih pernah tuh katanya. Oh, oke. Berarti relate nih sama Mbak Niska nih ya. Atau mungkin ya teman-teman juga ada yang punya bisnisnya udah jalan dan kemudian punya pertanyaan kayak gini. Nah, pertanyaan adalah, aduh sebenarnya tahun ini berapa sih keuntungan yang gue dapetin? Atau bahkan mungkin bukan nanyain keuntungannya berapa gitu, tapi nanyain, tahun ini sebenarnya gue untung apa enggak sih? Gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah punya pertanyaan kayak gini. Gitu. Nah, atau bisa jadi ada di teman-teman yang suatu saat misalnya, aduh gue pengen ngejual bisnis gue nih, gitu ya, mau dijual ke orang lain, kira-kira dijualnya dengan harga berapa ya? Bisnis gue ini nilainya berapa sih kira-kira? Gitu. Nah, mungkin ada juga di antara teman-teman yang punya pertanyaan seperti ini. Butuh aplikasi pembukuan dan kasir yang mudah digunakan? Accounting hadir dengan fitur lengkap untuk membantu bosku mengelola keuangan secara cepat dan otomatis. Dengan sekali entry, pembukuan udah nggak perlu pusing dengan debit dan kredit. Bosku tinggal input sesuai transaksinya. Struk transaksi juga bisa dikirim via email atau chat. Laporan keuangan bisa diakses kapanpun dan dimanapun bosku berada. Accounting menciptakan laporan keuangan yang sangat akurat secara real time. Bosku bisa berinovasi bersama tim dengan cepat dan tepat. Bosku juga dapat membaginya ke banyak kas kecil sesuai kebutuhan usaha. Bosku juga bisa menyesuaikan catatan pengeluaran secara lebih detail dengan membuat jenis transaksi sendiri. Segala kesalahan catat dapat terhindari, pembukuan pun jadi semakin akurat.
Penyusutan aset terhitung secara otomatis sesuai masa pembelian dan proses aset. Persediaan barang dan bahan baku langsung terpantau di setiap penjualannya. Invoice bisa langsung dikirim kepada pelanggan melalui email atau chat. Proses pembayaran pun jadi lebih cepat. Pajak penghasilan otomatis terhitung sesuai omset dan tarif yang ditentukan. Kelola keuangan bersama Pak Accounting. Bisnis berkembang, bos jalan-jalan. Nah, kalau tadi teman-teman di pertandingan sepak bola, jawaban atas pertanyaan skor itu bisa kita ketahui dengan cara melihat papan skor pertandingan. Di bisnis pun sebetulnya sama, teman-teman. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan ini tadi bisa kita ketahui dengan cara melihat papan skor keuangan. Jadi kalau tadi pertandingan papan skor pertandingan, yang bisnis ya tentu saja papan skor keuangan, teman-teman. Atau lebih familiar kita sebut sebagai laporan keuangan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya nih, saya ditanya nih, Kang Fahmi, apa sih fungsi utama dari laporan keuangan? Bagi saya, fungsi utama laporan keuangan adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki dalam bisnis saya. Nah, itu adalah fungsi utama laporan keuangan bagi saya, memberikan jawaban atas banyak pertanyaan yang saya miliki dalam bisnis saya. Gitu. Ya. Nah, kemudian teman-teman ngasih, oke. Ya, Kang Fahmi kebayang sih ya gitu ya fungsi utama dari laporan keuangan, ngasih jawaban atas banyak pertanyaan. Oke. Tapi kemudian kalau saya punya laporan keuangan, nanti untungnya apa sih buat saya? Apa sih manfaatnya gitu punya laporan keuangan buat saya? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya pengen tahu dong di antara teman-teman di sini ya, siapa yang sudah melakukan pencatatan keuangan dan siapa yang belum melakukan pencatatan keuangan. Jadi kita ngomongin pencatatan keuangan ya, bukan ngomongin sudah punya atau belum punya laporan keuangan, bukan ya, tapi kita ngomongin sudah melakukan pencatatan atau belum melakukan pencatatan. Boleh tulis di kolom chat. Bagi yang sudah melakukan pencatatan dengan rutin dan konsisten, silakan tuliskan sudah di kolom chat. Bagi yang belum, silakan sampaikan saja belum gitu ya. Coba saya pengen tahu nih di antara teman-teman, siapa di antara teman di sini yang sudah melakukan pencatatan keuangan dengan rutin dan konsisten dan siapa yang belum? Silakan boleh ketikkan di kolom chat ya. Minimal pengeluaran ya kan, pengeluaran pemasukan itu. Pokoknya iya, pencatatan keuangan pemasukan pengeluaran dulu deh yang paling gampang gitu ya. Nah, oke di sini Mbak Emma sudah di Excel, good. Mas Fatah juga sudah, oke, nice. Oke yang lain coba silakan. Saya pengen tahu nih ada nggak yang belum, gitu ya. Coba saya mungkin mau ke Mbak Emma dulu nih yang sudah di Excel. Halo Mbak Emma. Mbak, saya aktifin ya. Mbak Emma. Dan Ya, iya Mas. Oke, Mbak Emma salam kenal. Salam kenal. Iya, Mbak Emma di Cipinang ya tadi ya? Iya, betul. Ya, bisnisnya apa tadi? Rompi olahraga, betul ya? Iya, benar. Oh, rompi yang kayak yang apa yang dipakai kalau main bola gitu, bukan yang warna merah, biru, hijau gitu-gitu ya? Itu kalau yang buat sepedahan gitu, Mas. Oh, iya. Yang banyak yang ada beberapa kantong-kantongnya gitu. Iya, Oh, oke. Nah, oke. Mbak Emma di sini Mbak Emma menyampaikan bahwa Mbak Emma sudah melakukan pencatatan keuangan ya. Oke. Jenis pencatatan keuangan apa Mbak Emma yang sudah dicatat? Seperti apa gitu? Apakah pemasukan pengeluaran atau seperti apa? Boleh disampaikan? Iya. Jadi berapa saya keluarkan, terus saya jual berapa, pemasukannya itu berapa gitu aja. Oke, baik. Berarti pemasukan dan pengeluaran begitu? Iya, betul. Oke, baik. Dan itu rutin dilakukan dan konsisten gitu maksudnya? Rutin dan konsisten? Oh iya, rutin karena saya mau tahu jadi misalnya saya taruh modal di situ di atas tuh berapa, misalnya 1 juta gitu kan. Ya kelihatan doang sih di akhirnya gitu udah berkembang berapa gitu kan.
Ya itu pasti Oke. saya catat sih Mas. Kalau enggak, Oke. saya bingung kemana ntar keluar. Betul. Oke. Nah, dari pencatatan keuangan yang sudah dilakukan, apa saja hal yang sudah Mbak Emma ketahui terkait dengan kondisi keuangan saat ini? Yang udah saya ketahui, Ya. uang saya udah berkembang jadi berapa gitu. Misalnya modalnya tadi 1 juta, Oke. sekarang tuh ada berapa gitu kan. Oke. Jadi berarti dengan kata lain saldo uang saat ini gitu. Iya, betul. Oke. Karena Kalau semua biaya-biaya kan saya masukin situ juga tuh. Maksudnya Mm-mm. saya kurangin aja di Excel itu kan, kayak misalnya biaya pengiriman gitu kan. Oke, baik. Oke, berarti kalau misalnya gini, kalau saya tanya Mbak Emma berapa saldo kas saat ini, Mbak Emma punya jawabannya? Iya, ada. Punya. Oke, kalau saya tanya Mbak Emma kemarin sepanjang bulan Juli berapa sih uang yang masuk? Pemasukannya berapa? Bisa menjawab? Juli bisa, karena kan Bisa. saya pilih-pilih sih emang Oke. dari bulan sih. Walaupun Ya, ya gitu aja sih Mas, baik. masuk keluar aja gitu loh. Oke, berarti pemasukan tahu ya, pengeluaran tahu juga berarti ya. Kalau saya tanya Mbak Emma berapa sih pengeluaran bulan Juli kemarin? Bisa jawab ya berarti ya? Iya, bisa. Oke. Kalau saya pengen tanya Mbak Emma, berapa sih keuntungan Mbak Emma dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli kemarin? Apakah sudah punya jawabannya? Nah, itu agak blur sih ya. Belum. Oke, baik. Nah, oke. Sekarang saya pengen tahu nih Mbak Emma, dari yang sudah dilakukan saat ini dan dari apa yang sudah bisa Mbak Emma ketahui ya terkait dengan kondisi keuangan ya, apa saja manfaat yang sudah bisa Mbak Emma dapatkan? Ya lebih termotivasi ya. Kok uang saya berkembang cuma segini gitu kan. Oke, itu Kalau yang pertama. Jadi lebih termotivasi untuk mengembangkan modal atau mengembangkan uangnya, begitu ya? iya kan, Oke, karena baik. bulan sebelumnya kan biasanya kalau lagi booming sepeda gitu, misalnya bulan Ya, apa kayak waktu itu, wah banyak banget yang pesen gitu kan. oke, Terus kok baik. tiba-tiba jadi sepi nih, wah kayak saya ada Hmm, mesti trik apa nih untuk supaya di medsos saya supaya lebih gencar lagi jualan gitu kan, karena lagi sepi ya, kayak PPKM sekarang, PPKM sekarang itu ya PKM, ya. jadi Oke, sepi banget kan sekarang. oke, baik. Oke, jadi yang pertama tadi lebih termotivasi untuk mengembangkan atau ya memastikan tetap punya uang yang cukup lah gitu ya, berarti Iya, ya. iya. Uangnya semakin berkembang itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua jadi lebih terpacu untuk memikirkan strategi berarti tadi gitu ya Iya, dalam betul. kondisi yang sulit sekalipun begitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, ada lagi manfaat yang paling terasa dari apa yang sudah Mbak Emma lakukan sekarang terkait dengan pencatatan keuangan? Selain dua itu? Ya, saya untungnya berapa itu kan paling jelas sih. Kalau Oke. iya kan, asal jangan, kalau misalnya minus kan kelihatan gitu. Kalau kan saya Ya, taruh dulu modalnya berapa. ya. Kemudian Kok berkurang gitu ya. Jadi minus ketahuan gitu ya. berkurang misalnya Oke. emang ada kerugian kayak misalnya rusak apa barang kan, itu juga kerugian. Oke, Jadi baik. setidak-tidaknya kan dia harus lebih di atas modal lah gitu. Oke. Oke, baik. Itu tadi adalah manfaat yang sudah Mbak Emma dapatkan dari pencatatan keuangan yang dilakukan sejauh ini, begitu ya. Iya, Tadi pemasukan pengeluaran tahu, kemudian kondisi uang berapa saat ini juga sudah tahu. Nah, iya, sekarang tadi kan Mbak Emma bilang, tapi saya belum tahu nih berapa keuntungan realnya, keuntungan benerannya. Kali bilang gitu ya. iya, Masih blur betul. kata Mbak Emma gitu ya. Exactnya ya. Nah, kalau dari hal yang tadi Mbak Emma belum ketahui, ya, artinya kan biasanya kalau kita belum tahu sesuatu, kemudian kan akan muncul kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan setelahnya, gitu ya, karena belum tahu hal itu, gitu. Nah, apakah ada kesulitan atau tantangan yang dirasakan saat ini karena Mbak Emma belum tahu keuntungan real dari bisnis Mbak Emma saat ini? Ada nggak kesulitan tantangannya? Kesulitan tantangannya apa ya? Sebenarnya mau tahu komposisi biaya aja ya, biaya terus harga jualnya itu berapa sih yang sebenarnya kalau ditambah biaya-biaya itu gitu loh, karena Oke. Baik. Jadi sulit menentukan harga jual yang tepat gitu ya, karena nggak ya tahu berapa biaya real yang dikeluarkan
memproduksi barangnya Mbak tadi, barang jualannya begitu ya? Iya, Nah, ya. betul. Oke, itu salah satunya kesulitan menentukan harga jual gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, baik baik. Oke, makasih banyak Mbak Emma atas Ya. sharing-nya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Mbak Emma nih yang sudah bercerita buat kita ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, nah teman-teman sekalian ya, itu tadi gambaran sederhana dari teman-teman ya, dari Mbak Emma langsung tuh ya, yang mungkin ya gambaran mengenai manfaat yang didapatkan dari pencatatan yang sudah keuangan yang sudah dilakukan sejauh ini, dan tantangan atau kesulitan ya yang dihadapi karena belum lengkapnya data keuangan yang kita miliki gitu. Nah, itu tadi gambaran langsung tuh dari Mbak Emma yang mungkin ya teman-teman sekalian juga mungkin ya kalau ada yang pengen berbagi pendapat, berbagi pengalaman juga boleh silakan di kolom chat ya. Manfaat yang didapatkan dari sudah punya laporan keuangan, sudah melakukan pencatatan keuangan atau kesulitan yang dihadapi karena belum melakukan pencatatan keuangan. Kalau ada yang mau share di kolom chat juga boleh. Nah, tadi sebentar itu saya lanjutkan gitu ya. Oke, Kang Fahmi, kalau gitu kalau saya kemudian melakukan pencatatan keuangan dengan konsisten, ya, kemudian saya jadi punya laporan keuangan, manfaatnya memang apa sih? Nah, secara garis besar, teman-teman sekalian, ya, manfaatnya ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman akan punya kejelasan arah berkembang. Maksudnya apa sih kalau kejelasan arah berkembang? Ini sebagai ilustrasi ini ya. Coba Mas Rahmat, boleh kita bermain sandiwara? Yeah. Yuk. Okay. Ceritanya saya jadi pebisnis ya. Kemudian Mas Rahmat nanya saya mengenai target tahun depan. Silakan Mas Rahmat tanya saya mengenai target tahun depan. Oke, ini Kang Fahmi, kira-kira bisnisnya tahun depan targetnya apa aja nih? Oh ya, saya pengen keuntungan makin meningkat. Makin meningkat ya. Meningkat. Ya pokoknya ya meningkat aja, pokoknya meningkat keuntungannya. Nah, itu ke masalah ceritanya nanya ke orang namanya Fahmi ya. Dia jawabnya kayak gitu. Nah, sekarang Mas Rahmat nanya ke orang yang beda. Namanya Mas Fauzi. Ya, namanya Mas Fauzi. Silakan Mas Rahmat, ajukan pertanyaan yang sama. Oke, Mas Fauzi mau tanya nih kira-kira bisnisnya arah berkembang untuk tahun depan gimana nih? Tahun depan saya pengen bisnis saya bisa menghasilkan keuntungan bersih sebesar 200 juta. Jadi naik 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu 100 juta, Mas Rama. Tahun depan saya targetkan naik 2 kali lipatnya, jadi 200 juta. Nah teman-teman ya, oke. Nah, makasih Mas Rahmat. Kita kasih tepuk tangan dong buat Mas Rahmat ya. Nah, teman-teman, kira-kira ya di antara Mas Fahmi sama Mas Fauzi tadi ya, yang lebih punya arah perkembangan yang lebih jelas kira-kira siapa? Mas Fahmi atau Mas Fauzi? Dan kira-kira yang punya laporan keuangan siapa? Mas Fahmi atau Mas Fauzi? Kebayang ya teman-teman ya? Pastinya Mas Fauzi ya. Coba ya, rasakan gitu ya ketegasan jawabannya gitu kan ya. Ya kalau ditanya tahun depan target bisnis apa sih? Saya pengen semakin untung. Ya siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Semua juga pasti pengen bisnis semakin untung gitu kan ya. Semakin meningkat, tapi berapa gitu. Kan kalau nggak punya laporan keuangan kan nggak tahu jawabannya gitu. Tapi kalau punya laporan keuangan tegas jawabannya, jelas gitu ya. Saya pengen tahun depan bisnis saya keuntungannya meningkat 2 kali lipat dari 100 juta menjadi 200 juta. Gimana nggak kurang jelas coba tuh gitu kan. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Manfaat yang pertama, kejelasan arah berkembang ya. Manfaat yang kedua adalah ya, tahu kondisi perusahaan. Nah, ini ibarat kata nih misalnya ya. Saya kan aslinya orang Bogor nih teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya ceritanya saya ditanya gitu ya. Kang Fahmi katanya besok mau ke Bandung ya? Iya, saya besok mau ke Bandung. Oh, emang Kang Fahmi berangkatnya dari mana? Saya bingung. Oh iya ya. Ini saya lagi di mana ya? Nah, saya nggak tahu nih ya. Hutan, gelap, belantara. Saya nggak tahu ada di mana. Nah, itu kondisi yang pertama. Tapi kalau kondisi yang kedua, Kang Fahmi katanya besok mau ke Bandung. Iya, besok mau ke Bandung nih. Oh, memang berangkatnya dari mana? Ya, saya berangkatnya dari Bogor. Oh gitu. Mau naik apa ke Bandungnya? Ya, belum mutusin sih, tapi ya ada pilihan. Bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik kendaraan pribadi, bisa naik motor, bisa lewat Puncak, bisa lewat Cipularang, kan gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, saat kita sudah mengetahui arah perkembangan
yang kita pengen tuju, maka yang perlu kita ketahui berikutnya adalah kondisi saat ini, kan gitu ya. Ya saya pengen tahun depan saya makin untung gitu. Oh, memang sekarang untungnya berapa? Memang sekarang pemasukan kamu berapa? Pendapatan kamu berapa? Biaya yang dikeluarkan dalam setahun berapa? Kalau kita nggak tahu itu, gitu ya gimana kita nanti bisa menentukan apa yang mau kita lakukan, gitu kan? Ya. Kayak tadi analoginya ya, kalau udah tahu saya lagi ada di Bogor, ya udah saya tinggal pilih tuh mau ke Bandungnya pakai apa, mau lewat mana, kan gitu. Ya. Nah, sama halnya dengan kita jalanin bisnis juga, gitu teman-teman. Ya, saya pengen tahun depan keuntungan naik dari 100 juta menjadi 200 juta. Nah, tahun lalu itu pendapatannya adalah misalnya 500 juta. Kemudian biayanya selama setahun adalah 400 juta. Kan 500 kurang 400 kan 100. Nah, berarti kalau tahun depan, kalau anggaplah biayanya sama 400 juta, berarti saya perlu untuk meningkatin pendapatan saya jadi 600 juta. 600 kurang 400 kan 200. Oke, supaya pendapatan bisa naik jadi 600 juta, apa aja ya yang perlu saya lakukan? Nah, kan enak tuh ngomong kayak gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, itu adalah manfaat yang bisa kita dapatkan dan pengetahuan itu, data-datanya itu gitu ya, bisa kita dapatkan dari laporan keuangan gitu. Pendapatannya berapa, biayanya berapa, uang kita saat ini ada berapa, nilai stok barang kita ada berapa, kalau kita punya hutang, hutangnya ada berapa, ke siapa saja gitu. Itu semua bisa kita ketahui dari laporan keuangan, teman-teman. Nah, dan manfaat yang ketiga adalah kalau sudah jelas arah perkembangan, sudah tahu kondisi saat ini. Nah, manfaat yang ketiga apa? Nah, kita akan lebih mudah dalam membuat keputusan. Gitu. Saya banyak menemui nih, saya banyak banget ketemu cerita ya dengan teman-teman sekalian ya, teman-teman UKM nih ya gitu ya, yang misalnya, saya mau nambah karyawan nih gitu ya, mau nambah karyawan 1 orang, tapi bingung ya, aduh kira-kira kebayar nggak ya nanti gajinya? Saya tuh, aduh ini tuh kan ini tuh cuma tentang nambah 1 karyawan ya gitu ya. Saya langsung nanya, udah punya laporan keuangan belum? Ya belum sih Kang. Ya jelas, wajar kalau akhirnya kemudian mau nambah karyawan 1 aja bingungnya minta ampun gitu. Kita kan nggak ngomongin tentang buka 1000 cabang nih ya. Kita nggak ngomongin tentang bikin bisnis baru dengan modal 1 miliar, enggak gitu ya. Kita ngomongin mau nambah 1 karyawan gitu. Itu susah banget memutuskan gitu nambah apa enggaknya gitu. Karena belum punya laporan keuangan. Wah, memang apa hubungannya sama Mami? Kan gini, kalau kita punya laporan keuangan, kita kan tahu biaya selama setahun apa aja. Oke, biaya gaji karyawan berapa? Nah, kemudian kalau saya nambah 1 karyawan, berarti biayanya yang tadinya sekian, nambah jadi sekian. Gitu. Tapi kalau saya nambah 1 karyawan ini, nanti pemasukan saya akan nambah sekian kan gitu. Itu kan semuanya kita ketahui dari laporan keuangan, teman-teman. Nah, itu baru keputusan simpel seperti nambah karyawan. Nah, banyak keputusan-keputusan lainnya, ya, keputusan yang lebih besar ya, yang akan kita buat dengan lebih mudah kalau kita punya laporan keuangan. Nah, inilah 3 manfaat dari kita memiliki laporan keuangan. Kejelasan arah berkembang, kita tahu kondisi perusahaan, dan juga lebih mudah dalam membuat keputusan. Nah, teman-teman sekalian, ya, itu 3 manfaatnya, teman-teman. Nah, di sini ya, di sini saya lihat di kolom chat nih ada ini Mbak atau Mas Ara nih, saya nggak tahu nih Mbak atau Mas ya. Di sini beliau menyampaikan pengen buat tapi bingung mulai dari mana. Nah, sebelum kita ngomongin mulainya dari mana, kita perlu untuk tahu dulu ya, jenis laporan keuangan yang perlu dimiliki oleh UKM apa aja sih, kan gitu. Ya, kenapa? Penting karena gini, banyak teman-teman UKM yang curhat ke saya itu adalah gini, Kang Mahmi, saya tuh pengen bikin laporan keuangan, cuman kok melihat laporan keuangan tuh kok banyak banget ya jenisnya, saya pusing, kayak gitu. Kayaknya ribet, ada inilah, itulah, inilah, aduh gitu ya. Sebenarnya yang mana sih yang penting banget buat dimilikin gitu ya. Nah, teman-teman, ini penting ya. Bagi kita UKM, yang perlu untuk kita miliki tidak harus semuanya dulu ya. Cukup 3 dulu saja. Nah, jadi 3 ini yang wajib nih gitu ya. Nah, kan nggak banyak ya, cuma 3 gitu. Yang perlu buat kita miliki duluan. Gitu.
Apa saja 3 itu? Ya. Yang pertama adalah laporan arus kas, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah neraca bisnis. Dan yang ketiga adalah laporan laba rugi. Nah, jadi yang pertama adalah laporan arus kas, yang kedua adalah neraca bisnis, yang ketiga adalah laporan laba rugi. Gitu. Oke. Sekarang kita akan ulas satu persatu ya. Saya akan kasih gambaran singkat kepada teman-teman ya tentang apa aja fungsi dari masing-masing laporan ini, kemudian bagaimana bentuk sederhananya. Gitu. Kita mulai dari laporan arus kas dulu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, laporan arus kas ini adalah laporan yang menginformasikan kepada kita tentang uang masuk dan uang keluar dari setiap kantong kas di rentang waktu tertentu. Saya ulangi ya. Ini adalah tentang, jadi laporan arus kas adalah tentang uang masuk dan uang keluar dari setiap kantong kas di rentang waktu tertentu. Oke, Kang Fahmi, uang masuk, uang keluar, saya paham. Rentang waktu tertentu, saya paham. Kantong kas itu apa sih? Kantong kas itu sederhananya adalah ya dompet-dompet atau rekening-rekening ya yang kita pakai untuk lalu lintas uang masuk dan uang keluar di bisnis kita. Gitu. Oh, maksudnya itu. Iya, Kang Fahmi, saya punya 3 rekening nih, rekening BCA, Mandiri, sama BNI. Nah, itu masing-masing berarti kantong kas tuh. Ya, rekening BCA, rekening BNI, rekening Mandiri, kan gitu. Ya. Oh, saya juga punya ini nih, saya ada uang cash, uang tunai. Saya pakai dompet buat nyimpennya. Nah, itu berarti kantong kas juga. Itu yang disebut dengan kantong kas ya, teman-teman ya. Nah, anggaplah ceritanya ini rekening nih ya. Rekening BCA kita nih ceritanya misalnya gitu ya. Kan namanya rekening itu kan biasanya ada saldo awalnya dulu gitu. Ya awal bulan nih ceritanya nih ya. Ada saldo awal sekian. Kemudian selama bulan tersebut kan akan ada uang-uang yang masuk ke rekening kita. Bisa jadi itu adalah pendapatan penjualan, bisa jadi itu tambahan modal, bisa jadi kita minjem uang ya, kemudian uangnya masuk ke rekening tersebut, itu semua disebut sebagai pemasukan. Jadi semua uang yang masuk ke rekening kita disebut sebagai pemasukan, yang itu akan menambah saldo awal kita. Kemudian yang berikutnya ada juga yang disebut dengan pengeluaran, teman-teman ya. Kita beli bahan baku, kita bayar gaji karyawan, kita bayar listrik, bayar internet dan lain-lain ya. Itu akan mengurangi saldo kita, disebut dengan pengeluaran. Kemudian kan nanti kan ada selisihnya ya. Gitu ya. Nah, selisih inilah ya yang nanti akan mempengaruhi saldo akhir kita. Gitu. Nah, oke. Jadi, untuk laporan arus kas, rumusnya atau formulanya itu adalah saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Simpel ya, teman-teman ya. Nah, saya yakin teman-teman sekalian sudah banyak yang melakukan pencatatan ini. Kayak tadi misalnya tadi siapa Mbak ini ya, Mbak tadi siapa tadi? Mbak Emma tadi misalnya ya. Nah, sudah melakukan pencatatan uang keluar masuk. Artinya sudah punya laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas. Ya. Teman-teman sekalian, untuk laporan arus kas pada dasarnya kemungkinannya kan nanti akan ada 2 nih. Kemungkinan kondisinya ada 2. Kondisi yang pertama adalah bisa jadi di rentang waktu tersebut, ya di rentang waktu tertentu pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran. Kalau ini terjadi, maka saldo akhirnya itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada saldo awalnya. Ya gampangnya saldo akhirnya berkurang dibandingkan saldo awalnya. Kan gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini atau kondisi ini disebut dengan arus kasnya negatif. Nah, jadi kalau misalnya gini contohnya ya. Ya saya awal Juli ya. Jadi awal Juli uang kas saya itu ada 10 juta. Kemudian sepanjang bulan Juli ya, pemasukannya ada 5 juta.
pengeluarannya ada 7 juta. Berarti kan 10 ditambah 5, 15. Dikurang 7, 8. Ya kan? Tadinya 10, di akhir bulan jadi 8. Berarti kan kondisinya itu disebut sebagai arus kas negatif. Gitu. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah di rentang waktu tersebut pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Kalau ini terjadi, maka saldo akhirnya lebih banyak atau lebih besar daripada saldo awalnya. Kondisi ini disebut dengan kondisi arus kas positif. Gitu. Nah, kira-kira nih teman-teman, menurut teman-teman sekalian, di antara dua kondisi itu, arus kas negatif dan arus kas positif, kondisi mana yang sedapat mungkin perlu untuk kita ciptakan di bisnis kita? Silakan coba tuliskan di kolom chat teman-teman. Kira-kira untuk arus kas nih antara arus kas negatif atau arus kas positif, kondisi mana yang sedapat mungkin perlu untuk kita ciptakan di bisnis kita? Silakan di kolom chat. Negatif atau positif? Positif itu dapat jendela. Nah, kita lihat Mbak Emma bilang positif, Mbak Niska juga bilang positif, Betul sekali, teman-teman. Tentu saja kita perlu untuk sedapat mungkin menciptakan kondisi arus kas yang positif, gitu. Oke, baik. Nah, itu adalah jenis laporan yang pertama, teman-teman. Laporan arus kas. Untuk yang pertama dulu nih, laporan arus kas dulu. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk arus kas dulu ada yang ingin ditanyakan? Ini nanyanya lewat audio atau lewat chat, Mas Rahmat? Boleh audio, boleh. Nanti raise hand aja bisa. Oke, ya. Silakan. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand, nanti dinyalakan audionya oleh Mas Rahmat. Atau kalau memang dirasa sudah cukup jelas, silakan boleh ketikkan cukup jelas, Kang, di kolom chat. Kita lihat nih ya. Coba. Oke, Mas Heru bilang jelas banget, mantap Heru ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, apakah ada yang bertanya, Mas Rahmat? Belum. Jelas. Oke, jelaskan. Oke, kalau gitu clear ya untuk laporan arus kas. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua, teman-teman, yaitu neraca bisnis. Oke. Nah, saya mau ngasih sebuah analogi ini teman-teman ya. Silakan disimak analoginya ya. Jadi bayangkan neraca bisnis itu kita analogikan sebagai buku. Neraca bisnis kita analogikan sebagai buku. Dan laporan laba rugi adalah halaman-halaman yang membentuk buku. Nah, laporan laba rugi adalah halaman-halaman yang membentuk buku. Kak Fahmi, maksudnya apa sih? Nanti ya teman-teman akan bisa melihat ya bagaimana penerjemahan dari analogi ini. Sekarang saya minta teman-teman disimpan dulu aja ya. Neraca adalah buku, kemudian laba rugi adalah halaman-halaman yang membentuk buku. Kita akan masuk ke dalam detail ini setelah ini. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke teman-teman sekalian. Misalnya, katakanlah saya belanja ke supermarket. Kemudian saya ngambil buah, gitu kan? Saya taruh di dalam plastik. Kemudian saya taruh buah itu di neraca atau di timbangan, gitu. Ya di neraca atau di timbangan. Kira-kira menurut teman-teman, apa sih hal yang saya pengen ketahui dari tindakan saya naruh buah di atas timbangan? Saya tuh pengen tahu apa sih kalau saya kayak gitu? Boleh tuliskan di kolom chat, teman-teman. Apa yang saya pengen ketahui dari tindakan saya naruh buah di atas timbangan? Saya pengen tahu apanya buah dari situ. Nah, silakan di kolom chat, kira-kira menurut teman-teman. Berat buahnya. Nah, betul ya. Nggak seimbang. Ya ini saya lupa ceritanya timbangannya timbangan digital ya sebenarnya. Jadi kalau timbangan jadul ini kayak dulu kayak gini ya. Yang sebelahnya dikasih ini ya, dikasih kiloan ya gitu ya. Jadi, tapi kalau cerita timbangannya katakanlah timbangan digital ya. Ya atau sebetulnya kalau kita pakai timbangan kayak gini sama aja sih kan sebelahnya dikasih kiloan ya gitu ya. Kalau saya naruh buah di atas timbangan pasti karena saya pengen tahu berapa beratnya kan gitu. Nah,
fungsi utama dari neraca itu adalah membantu kita mengetahui berat dari sesuatu. Begitu juga dengan neraca bisnis, teman-teman. Ya, jadi mau timbangan buah atau neraca buah ya, dengan neraca bisnis itu fungsi utamanya sebetulnya sama. Yaitu pertama ya, dari neraca teman-teman akan bisa mengukur berapa berat atau bobot perusahaan. Itu yang pertama. Nah, ini hal pertama yang perlu teman-teman ketahui tentang neraca. Jadi neraca itu membuat kita mengetahui berapa bobot perusahaan. Nah, kemudian ya kita kembali ke analogi buah tadi. Katakanlah saya ngambil buah apel sama jeruk ya. Kemudian saya timbang nih barengan. Wah, 3 kilo totalnya. Tapi tentu saya pengen tahu juga dong, dari 3 kilo itu berapa apel dan berapa jeruk. Kan gitu kan? Oh, ternyata apelnya 2 kilo, jeruknya 1 kilo. Nah, dari neraca bisnis ya, atau tadi dari neraca buah kita tahu sumber bobot buah totalnya. Dari neraca bisnis pun sama, teman-teman. Ya. Setelah kita mengetahui berapa bobot dari perusahaan kita atau bobot dari bisnis kita juga bisa mengetahui sumber bobotnya dari mana. Gitu. Nah, sumber bobot itu apa sih? Emang ada apa aja? Nanti saya kasih penjelasan lebih detailnya setelah ini. Ya. Gitu. Jadi dua hal pertama yang bisa teman-teman ketahui dari neraca adalah neraca dipakai untuk mengetahui berapa bobot perusahaan dan sumber bobotnya dari mana. Gitu. Hal ketiga yang perlu teman-teman ketahui tentang neraca adalah ya namanya neraca. Kan pastilah dia harus seimbang kiri dan kanan. Gitu. Seimbang atau bahasa kerennya balance katanya gitu kan ya. Nah, jadi neraca harus seimbang atau balance kiri dan kanan. Kak Mami, seimbang kiri kanan, memang kirinya apa, kanannya apa sih? Kan gitu? Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Jadi, dalam neraca bisnis ya, kolom sebelah kiri itu kita sebut sebagai aset. Istilah lainnya adalah bisa jadi disebut sebagai harta atau bisa jadi juga disebut sebagai aktiva, sama saja teman-teman. Ya, tapi untuk kali ini saya menggunakan istilah yang lebih gampang dicerna lah sama kita, yaitu aset. Gitu. Ya. Itu sebelah kirinya aset. Sebelah kanannya adalah ada hutang ya. Hutang biasa disebut juga dengan kewajiban atau liabilitas. Ya, tapi kalau ngomongin kewajiban atau liabilitas kayaknya terlalu puyeng ya. Kayaknya istilah hutang lebih mudah untuk diterima gitu ya. Nah, jadi sebelah kanan adalah hutang ya. Dan temannya hutang di sini adalah modal. Biasa disebut juga dengan ekuitas. Tapi sama kayak tadi ya, lebih mudah mencerna kata modal. Gitu. Ya. Nah, jadi sebelah kiri adalah aset, sebelah kanan adalah hutang dan modal. Dan teman-teman sekalian, karena neraca ini tadi saya sampaikan harus seimbang, artinya apa? Artinya rumusnya neraca adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Gitu. Ya, itu rumusnya neraca, aset sama dengan hutang ditambah modal. Oke? Nah, Kak Mami, bagian situ mudah untuk dipahami. Aset sama dengan hutang ditambah modal. Oke. Tapi aset itu memang apa sih? Gitu. Aset itu memang ada apa aja sih? Gitu jenisnya. Nah, secara garis besar, asetnya kita bagi jadi dua, teman-teman. Ada yang disebut sebagai aset lancar, ada yang disebut sebagai aset tidak lancar atau aset tetap. Bedanya apa? Nah, yang pertama ya, aset lancar ini teman-teman ya adalah aset yang mudah sekali berubah bentuk. Nah, jadi contoh dari aset lancar itu adalah uang kita yang ada di kas atau di bank. Jadi kas atau bank. Kemudian juga piutang. Piutang ini kan adalah hasil penjualan kita yang uangnya belum dibayarkan, belum kita terima. Jadi uangnya masih ada di pelanggan atau di pembeli. Itu yang disebut dengan piutang. Kemudian contoh lain dari aset lancarnya adalah persediaan barang dagangan atau persediaan bahan baku. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari aset lancar. Kan gini ya, kan ini kan perpindahannya kan cepat sekali gitu ya. Tadinya uang kas, kemudian kita belikan barang, kemudian barang kita jual. Ada yang langsung jadi uang lagi, ada yang bayarnya nanti, berarti jadi piutang. Kemudian saat dia bayar piutang, piutangnya jadi uang. Berarti kan gitu kan ya? Kan cepat banget itu ya. Kas jadi barang, barang jadi uang. Kas jadi barang, barang jadi piutang, piutang jadi uang. Nah, cepat, lancar gitu. Makanya disebut sebagai aset lancar.
Lain halnya dengan aset tetap. Kalau aset tetap adalah contohnya ini aset-aset yang kalau kita udah beli, kalau kita udah ubah uang kita jadi jenis aset kayak gitu, ya itu nggak mudah untuk menjualnya lagi gitu. Relatif lebih tidak lancar kan gitu. Kita punya uang, kita belikan kendaraan operasional, kita belikan mobil gitu misalnya. Kan mau jual lagi mobilnya kan susah. Gitu. Kecuali kalau kayak memang bisa jualan mobil ya. Ini kita nggak ngomongin bisa yang jualan mobil ya. Ini bisnisnya adalah bisnis misalnya jualan baju misalnya, tapi punya mobil operasional. Kan kalau kita mau jual lagi mobil itu kan agak tidak semudah kita jualan aset lancar gitu kan, tidak semudah kita jualan barang. Nah, contoh lainnya adalah apa? Peralatan misalnya ya, laptop, mesin, ya, kompor, wah macam-macam lah, lemari dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh lain dari aset tetap. Atau tanah dan bangunan, ya, ruko, tanah itu kan jualnya lagi kan tidak semudah kita jualan barang gitu kan. Atau contoh lain dari aset tetap adalah aset tak berwujud, misalnya apa? Merek dagang atau misalnya hak paten misalnya. Nah, itu adalah contoh dari aset tak berwujud yang merupakan bagian dari aset tetap. Nah, itu adalah pembagian dari aset, teman-teman. Sebelum saya masuk ke hutang dan modal, untuk bagian aset dulu ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Aset digital masuk nggak nih, Kak? Oke, aset digital itu contohnya apa? Misal apa ya, kayak saya Instagram penjualannya dia. Oke, akun IG gitu misalnya ya? Akun IG ya? Oke. Ini kita ngambil contoh aja misalnya akun IG atau website gitu misalnya ya. Oke, nah itu baru akan masuk apabila bisnisnya dibeli oleh orang lain. Karena misalnya gini, ya, itu kan tidak ada nilai uangnya secara pasti gitu kan ya. Tapi dia baru masuk ke dalam laporan keuangan ya apabila bisnis sudah dibeli oleh orang lain. Maksudnya apa? Misalnya gini ya. Saya punya bisnis di mana total asetnya adalah 1 miliar misalnya. Nah, di mana ada salah satu aset yang saya miliki adalah akun IG jualan saya. Kemudian ya, saya menjual bisnis itu kepada kawan saya dengan harga 1,5 miliar. Itu kan ada selisih tuh 500 juta ya. Nah, maka ya, yang 500 juta itu kita sebut sebagai goodwill. Si goodwill ini adalah tadi selisih antara aset yang tampak ya dengan yang tidak tampak gitu. Nah, jadi si akun IG-nya katakanlah bisa divaluasi ke situ. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi baru bisa ketahuan nilainya, nilai real maksudnya ya, nilai real yang ada di buku ya, nilai real yang ada dalam laporan keuangan setelah bisnisnya dijual ke orang lain. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lainnya silakan terkait dengan aset. Ada nih Mas Fatah itu Ya, legalitas Mas Fatah. yang kita miliki apakah bisa masuk aset tak berwujud? Ya, legalitas yang dimiliki pada dasarnya bisa ya, pada dasarnya dia termasuk ke dalam aset tak berwujud kita. Namun terkait dengan pencatatannya ya itu baru bisa dilakukan gini, ada dua pilihan untuk legalitas ya. Jadi pilihan pertama adalah kalau dia mau diakui sebagai aset tak berwujud, maka kita bisa cantumkan biaya pembuatannya. Jadi misalnya nih, ya, kita bikin PT, kemudian kita mau akui itu sebagai aset tak berwujud ya. Maka pada saat kita mengeluarkan uang, katakanlah bikin PT 5 juta misalnya gitu ya, bikin legalitasnya 5 juta gitu. Maka kas yang tadinya misalnya kita punya kas 100 juta ya, 5 jutanya kita pakai buat aset tak berwujud, berarti nanti kasnya berkurang dari 100 berkurang 5 jadi 95, sedangkan aset tak berwujudnya dari 0 jadi 5 gitu. Itu metode yang pertama ya. Namun yang perlu diketahui adalah belum tentu legalitas itu bisa diakui sebagai aset tak berwujud gitu. Belum tentu gitu.
Nah, pilihan yang kedua yang sebetulnya lebih banyak populer dilakukan adalah ya udah itu tidak dianggap sebagai aset tak berwujud, namun dianggap sebagai biaya. Kalau biaya ini adalah tipe pengeluaran yang sekali dia udah keluar ya udah nggak masuk ke kolom aset. Nanti dia pengaruhnya ke laba rugi. Pilihannya seperti itu. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan terkait dengan aset. Cukup Pak, kita lanjut dulu. Oke, sip. Oke, nah kita lanjut teman-teman ya. Kalau tadi adalah aset, sekarang kita masuk ke kolom hutang. Ya, hutang kita bagi sederhana saja ya berdasarkan jangka waktu pelunasannya. Kalau dia jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, ya, maka kita kategorikan sebagai hutang jangka pendek. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka masuk dalam hutang jangka panjang. Ya, simpel ya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah modal. Nah, modal ini sederhananya kita bagi 3. Ada yang disebut sebagai modal disetor. Modal disetor itu apa sih? Modal disetor itu adalah uang pribadi dari pemilik perusahaan yang disuntikan ke dalam bisnisnya. Ya, baik itu di awal saat bisnis baru dimulai maupun di tengah-tengah saat bisnisnya sedang berjalan. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih Mbak Emma misalnya ya, di awal nyuntikin modal berapa? 2 juta. Ya udah, berarti modal disetornya awalnya 2 juta. Kemudian saat bisnisnya udah mulai jalan ya, kemudian mesti nambahin lagi ternyata uang pribadi 10 juta, disuntikin tambahan 10 juta. Jadi sekarang modal disetornya dari 2 bertambah 10 jadi 12 dan seterusnya seperti itu. Itu yang disebut dengan modal disetor. Yang kedua, modal juga bisa berasal dari laba ditahan. Apa sih laba ditahan? Laba ditahan itu adalah laba tahun lalu yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemilik bisnis, melainkan dikembalikan ke bisnisnya sebagai tambahan modal tahun berikutnya. Misalnya, ya, tahun 2020 bisnis saya punya laba bersihnya adalah 50 juta. Dari 50 juta, saya ambil 10 juta sebagai dividen, sebagai bagi hasil bagi saya pemilik bisnis. Sisanya 40 jutanya saya kembalikan tuh ke bisnis untuk diputerin lagi, istilah populernya gitu ya, diputerin lagi. Nah, itu disebut dengan laba ditahan gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, di kolom modal ini juga bisa berasal dari laba atau rugi tahun berjalan. Nah, jadi kalau tadi laba ditahan tuh laba tahun lalu ya. Nah, yang ketiga ini laba rugi tahun berjalan. Nah, inilah 3 unsur yang biasanya ada di kolom modal. Teman-teman sekalian, ini adalah neraca ya, aset, hutang dan modal. Oke. Ada pertanyaan Mas Rahmat mungkin dari teman-teman? Ada nih tanya, kalau asetnya pinjem berarti nggak masuk ya Kang? Kalau asetnya pinjem masuk kemana nih Kang? Gimana Mas Rahmat? Kalau asetnya pinjem berarti masuk kemana nih? Oke, pertanyaan bagus dari Mbak Ara di sini ya. Kalau asetnya pinjam berarti nggak masuk. Oke, nah jadi gini ya. Kalau kita mendapatkan tambahan aset yang berasal dari pinjaman, artinya di kolom sebelah kiri asetnya bertambah. Misalnya ya, bisnis saya mendapatkan tambahan aset nih berupa peralatan senilai 10 juta, misalnya gitu. Ya, maka di kolom sebelah kiri peralatannya bertambah. Baca kan harus balance. Kalau di kiri asetnya nambah 10 juta, maka di kanan pun harus nambah. Pertanyaannya adalah, sumber asetnya dari mana? Dari hutang atau dari modal? Kan gitu. Kalau asetnya berasal dari pemilik, ya maka disebutnya tambahan modal. Tapi kalau dari pinjaman, berarti tambahan apa? Hutang. Kan gitu. Ya, nah, jadi kalau situasi yang Mbak Ara disampaikan gitu ya, saya dapat tambahan aset nih, asetnya dapat pinjaman aset gitu. Artinya di sebelah kiri nanti asetnya bertambah dan di sebelah kanan hutangnya bertambah. Gitu.
Itu kalau yang dimaksud adalah kita mendapatkan aset, ya. Tapi kalau kita dipinjamkan aset, maka tidak perlu masuk ke dalam laporan neraca, gitu. Karena cuma minjem doang. Ini kita ngomongin aset yang kemudian menjadi milik bisnis kita. Seperti itu, Mbak Ara ya. Jadi saya mau klarifikasi nih di situ. Kan Mbak Ara menyatakan asetnya pinjem gitu ya. Kalau yang dimaksud asetnya pinjem ini adalah, ya gue pinjem aset nanti balikin, berarti nggak usah dimasukin ke sini. Tapi lain halnya kalau ini gue serahkan asetnya ke lu, ya tapi nanti lu jadikan sebagai hutang, gitu. Nah, berarti masuk ke dalam neraca dan sebelah kirinya nambah aset, sebelah kanannya nambah hutang. Seperti itu, Mbak Ara, terkait dengan pertanyaan yang pertama. Apakah cukup jelas kira-kira? Jelas. Paling enak minjem aja ya kan. Minjem terus ini nggak usah dibalikin. Ya kalau minjem mesti dibalikin kan gitu kan, simpelnya gitu kan. Apa bedanya Ya. modal disetor dan prefer kan? Oke, ini pertanyaan kedua dari Mbak Ara di sini ya. Oh. Oke, pertanyaan bagus. Nah, ya jadi memang ya di kolom modal ini ada bagian yang belum saya cantumkan, yaitu apa? Prefer. Apa sih prefer? Prefer itu adalah pengambilan uang bisnis untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan. Kan gitu? Ya. Nah, prefer ini masuknya di kolom modal gitu. Cuma bedanya kalau modal disetor, laba ditahan dan laba rugi itu defaultnya nilainya positif, ya. Prefer ini defaultnya nilainya negatif, minus gitu. Jadi logikanya gini, kalau saya punya modal di store-nya berapa? 10 juta. Kemudian laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya berapa? 5 juta. Laba rugi tahun berjalan berapa? 5 juta juga, misalnya gitu. Berarti kan 10 tambah 5 tambah 5 gitu kan ya. Jadi total modalnya saat ini adalah 20 juta. Tapi kemudian saya mau ngambil deh, ada kepentingan pribadi ini, saya mau ngambil uang dari bisnis saya. Ya udah itu disebut sebagai prefer sebesar berapa? 3 juta misalnya. Jadi prefernya min 3 kan gitu. Nah, sehingga total modalnya sekarang 10 plus 5 plus 5 min 3. Nah, jadi sisanya berapa? 17 juta. Begitu. Seperti itu ya, Mbak Ara terkait dengan prefer. Apakah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas tulis ya, jelas ya, biar saya tahu nih ya jawabannya sudah cukup memuaskan atau belum. Begitu. Ada pertanyaan lainnya, Mas Rahmat? Nah, ini dari Mbak Niska. Laba rugi tahun berjalan itu maksudnya apa? Apa bedanya dengan laba ditahan? Oke, saya ulangi berarti ya penjelasannya ya, Mbak Niska ya. Iya. Nah, jadi ya laba rugi gini ya. Yang namanya laba rugi itu biasanya dinyatakan periodenya itu dalam 1 tahun. Jadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi normalnya laba rugi itu rentang waktunya adalah 1 tahun, tahunan gitu. Nah, katakanlah ini kan sekarang tahun 2021 nih gitu ya. Tahun lalu 2020 selama 1 tahun bisnis saya menghasilkan laba 20 juta misalnya. Tahun lalu nih ya, laba 2020 adalah 20 juta. Kemudian dari 20 juta itu saya sebagai pemilik ya memutuskan saya pengen ngambil bagi hasil. Kan namanya pemilik kan biasanya kan dapat bagi hasil gitu ya. Atau istilah kerennya disebutnya dividen kayak gitu ya. Bagi hasil sebesar saya ambil 5 juta. Sisanya 15 jutanya gimana? Diputerin lagi di bisnis sebagai tambahan modal untuk tahun 2021. Nah, si 15 juta itu disebut sebagai laba ditahan. Gitu. Itulah beda antara laba rugi tahun berjalan dan laba ditahan. Apakah cukup jelas? Mbak? Oke, baik. Jelas, sip, mantap sekali Mbak Niska. Pertanyaannya bagus banget ya Mbak Niska ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain, silakan boleh cantumkan dulu ya. Nah, saya lanjut dulu nih sedikit lagi tentang aset. Ya, jadi kalau tadi laporan arus kas itu kan ngomongin uang masuk dan uang keluar. Kan jadi makanya bahasa arus kas itu adalah pemasukan pengeluaran, kan gitu kan? Ya, kemudian
kondisinya adalah kondisi akhirnya adalah arus kasnya positif atau arus kasnya negatif. Kan gitu, ya. Nah, kalau neraca gimana? Kalian kalau neraca ya, kondisi yang kita perlu untuk ciptakan adalah ya, kita pengennya asetnya meningkat. Jadi kita pengen dalam bisnis kita itu asetnya terus meningkat. Dan kalau bisa sedapat mungkin ya, peningkatan aset itu berasal dari peningkatan modal gitu. Itu kondisi yang ideal pada bisnis kita gitu. Kondisi umum ya gitu ya. Kondisi umum. Kang Fahmi, tapi teman saya ada loh bisnisnya maju meskipun hutangnya gede lancar-lancar aja, ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau saya ngomongin UKM pada umumnya ya, maka terkait dengan neraca ini ya, kondisi yang kita harapkan bisa terjadi adalah peningkatan aset terus terjadi dan itu berasal dari peningkatan modal gitu. Nah, jadi kalau kita mundur lagi sedikit gitu ya, misalnya tahun 2020 asetnya berapa? Tahun 2020 asetnya 100 juta misalnya. Kemudian saat ini 2021 asetnya sudah berapa? Asetnya 150 juta. Tapi ternyata penambahannya berasal dari hutang. Nah, ya kan berarti kan itu artinya perlu untuk kita bayar kalau namanya hutang gitu kan. Nah, jadi idealnya peningkatan aset itu diperoleh dari peningkatan modal. Modal mana sih yang idealnya terus bertambah atau yang terus meningkat? Tentu saja yang ini dia laba rugi kan ya. Gitu. Nah, kalau bisnis kita berhasil meraih laba terus-menerus ya, maka artinya penambahan aset itu bersumber dari penambahan labanya. Itulah tanda bahwa bisnisnya berkembang. Gitu. Profit dan berkembang. Ya. Oke, nah itu adalah neraca, teman-teman sekalian. Ya. Terkait dengan neraca, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Kalau ada, silakan disampaikan. Kalau memang belum ada, kita akan lanjut dulu ke yang ketiga, laporan laba rugi. Oke. Lanjut dulu aja, Mas Rahmat ya, ya. Yuk, kita lanjut aja, Kak. Oke, sip. Oke, nah, teman-teman. Sering ada yang nanya gini ke saya, Pak Fahmi, tadi kan ngomongin arus kas, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Tadi Kang Fahmi mah nyebutnya arus kasnya positif. Berarti kalau arus kas positif, untung dong. Dia bilang gitu. Ya. Saya bilang jawaban saya adalah belum tentu, Ferguson. Ya. Ya. Jadi arus kas positif itu belum tentu untung. Kemudian pada bingung gitu. Gitu sih Kang Fahmi, kan udah jelas-jelas pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Sekarang gini ya. Arus kas itu kan ngomongin pemasukan pengeluaran. Pemasukan itu kan bukan hanya dari pendapatan penjualan. Kalau kita minjem uang ke orang lain, kemudian uangnya masuk ke rekening kita, pemasukan bukan? Ya pemasukan. Tapi kan laba rugi tidak memperhitungkan itu. Laba rugi itu kan adalah tentang pendapatan dikurangi biaya, kan gitu. Ya, jadi kalau uangnya masuk tapi bukan uang pendapatan, ya pastinya tidak dihitung dalam laba rugi. Ya, karena bahasanya beda. Kalau arus kas bahasanya adalah pemasukan pengeluaran, neraca bahasanya adalah aset, hutang, dan modal, laba rugi itu adalah tentang pendapatan dan biaya. Gitu. Ya. Nah, apa fungsi laporan laba rugi? Ya dari namanya aja udah tahu, udah kelihatan. Kita pengen mengetahui apakah aktivitas bisnis kita menghasilkan keuntungan atau kerugian. Gitu. Kalau tadi neraca bentuknya seperti timbangan, ya, kalau laba rugi ini bentuknya kayak corong, teman-teman. Ya, atasnya gede, makin bawah semakin sempit. Gitu. Atasnya lebar, semakin bawah semakin
sempit. Memang atasnya apa? Atasnya ini adalah pertama pendapatan. Apa sih pendapatan? Ya pendapatan adalah uang yang kita peroleh dari hasil penjualan produk atau layanan jasa kita. Ya. Kalau tadi Mas Fatah ya berarti jualan bubuk kopi. Penjualannya disebut dengan pendapatan penjualan. Atau Mbak siapa tadi? Mbak Emma ya. Pendapatan penjualan dari rompi olahraga itu adalah pendapatan. Nah, uangnya masuk. Kemudian di bawahnya ada faktor pengurang, yaitu biaya. Nah, jenis biaya yang pertama itu adalah kita sebut sebagai biaya langsung. Apa sih biaya langsung? Biaya langsung adalah biaya yang kita butuhkan dalam rangka memproduksi barang jualan kita atau jasa kita. Misalnya apa? Nah, contohnya misalnya kalau tadi rompi gitu ya, berarti kan ada biaya bahan baku tuh, biaya kain, biaya resleting, biaya kancing, biaya benang, ya, biaya jahitnya, gitu. Atau kalau bubuk kopi berarti kan biaya belanja biji kopinya, misalnya gitu. Ya, itu semua adalah biaya bahan baku. Atau kalau bisnisnya adalah jual beli, ya, biasa disebut juga dengan HPP atau harga pokok penjualan. Gitu. Misalnya apa? Saya jual bisnisnya grosiran gitu ya. Saya beli baju di Tanah Abang, kemudian saya jual lagi kulakan ya gitu ya. Nah berarti kan di situ ada harga beli dari baju saya dan harga jual baju saya. Nah harga beli saya itu disebut dengan HPP. Atau kalau bisnisnya kayak bisa travel ya, biaya project, ada trip nih 10 orang ke Jogja. Untuk membiayai 10 orang itu kan berarti ada biaya transportnya, ada biaya hotelnya, biaya makannya, disebut sebagai biaya project. Nah itu adalah beberapa contoh dari biaya langsung. Ingat ya, ciri-cirinya adalah dia dikeluarkan karena kita atau yang ada kaitannya dengan proses produksi dari produk atau jasa yang kita jual. Gitu. Nah, pendapatan dikurangi biaya langsung disebut apa? Laba, teman-teman. Tapi labanya masih laba kotor, teman-teman. Gitu. Jangan dulu senang dengan laba kotor. Kenapa? Karena di bawah laba kotor masih ada biaya berikutnya, yaitu biaya tidak langsung. Gitu. Biaya tidak langsungnya apa, Kang Fahmi? Kalau biaya tidak langsung itu adalah biaya yang tetap perlu kita keluarkan meskipun proses produksi tidak sedang berjalan, gitu. Ya, misalnya apa? Ya gaji karyawan tetap ya, yang bulanan gitu. Kan ibaratnya gini ya, misalnya saya punya toko nih, jualan baju. Saya punya 2 karyawan. Saya berhasil menjual baju atau tidak, itu gaji karyawan tetap harus dibayar. Maka itu masuk dalam kategori biaya tidak langsung. Atau misalnya listrik, air, internet gitu. Kan tetap aja ya. Saya nggak jualan gitu ya. Saya nggak buka kelas nih, tapi kan saya ada tagihan biaya internet. Makanya dia mesti dibayar. Maka itu disebut dengan biaya tidak langsung. Atau populer juga disebut dengan biaya tetap atau fixed cost atau overhead cost gitu. Ya. Nah, laba kotor dikurangi biaya tidak langsung barulah disebut sebagai laba bersih. Nah, tapi sebelum pajak, jangan lupa ada pajak teman-teman sekalian. Sehingga setelah itu barulah jadi laba bersih setelah pajak. Tapi kalau buat kali ini biasanya saya nggak ngomongin pajaknya dulu, jadi saya sampai sini aja. Sampai laba rugi bersih sebelum pajak. Nah, sehingga teman-teman sekalian, formula untuk laba rugi adalah, kalau tadi kan formula arus kas, itu saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah pendapatan, ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Kemudian formula dari neraca adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Kalau laba rugi formulanya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi biaya langsung dikurangi biaya tidak langsung. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kalau tadi ya, laporan arus kas, kita berusaha untuk menciptakan arus kas yang positif. Kemudian di neraca, kita berusaha untuk bisa mendapatkan penambahan aset yang berasal dari penambahan modal. Untuk laba rugi, kira-kira kondisi akhir apa yang kita ingin ciptakan? Laba atau rugi, teman-teman? Udah tahulah jawabannya pasti ya.
pastinya yang ininya pengen menghasilkan profit atau laba gitu. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian ya, itulah 3 jenis laporan keuangan yang perlu untuk kita miliki ya. Cuma 3 ini dulu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu ya. Cukup 3 ini dulu aja. Gitu. Nah, teman-teman ya, tadi kita udah bahas ya mengenai pentingnya laporan keuangan dan 3 jenis laporan keuangan yang perlu untuk kita miliki. Nah, sekarang waktunya untuk tanya jawab lagi. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Mas Rahmat. Saya persilakan, Mas Rahmat. Terima kasih Kang Fahmi nih. Ilmunya sangat bermanfaat ya buat teman-teman. Kita belajar untuk bikin laporan keuangan yang simpel-simpel dulu deh nih. Ada 3 laporan keuangan yang simpel, dari arus kas, neraca, dan tentu yang terakhir profit, laba, dan rugi. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, kalau ada yang mau menghidupkan video dan suaranya bisa raise hand, angkat tangan. Jadi saya hidupkan. Karena masih ada yang punya pertanyaan. Monggo. Mumpung ketemu Kang Fahmi ini malam ini. Boleh share template laporan keuangan enggak, Kang? Oke, Kang, ada yang minta share slide terakhir nih. Terus boleh di-share template laporan keuangan enggak, Kang? Sekalian contoh laporan keuangan buat belajar. Oke, yang mana dulu nih, Mas Rahmat? Yang saya jawab? Boleh nih yang minta template laporan keuangan nih. Sekalian contoh tuh. Oke, baik. Kira-kira ada rekomendasi download di mana nih, atau Kang Fahmi ada? Oke, baik. Berarti dari Mas Heru dulu di sini ya. Oke, nah teman-teman, template laporan keuangan ini sebetulnya sudah banyak sekali di internet ya. Saya pun ada template-nya. Namun sebetulnya gini ya, yang perlu untuk teman-teman kuasai itu adalah pertama pemahaman mengenai konsep laporan keuangannya dulu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk membuat laporan keuangannya. Kenapa? Ya karena sekarang gini ya, ini saya mau sharing dulu ya. Saya SMA itu tahun 2002 ya. Tahun 2002 saya belajar akuntansi dulu, kelas 2 SMA, dan saya nggak suka banget sama akuntansi. Kenapa? Ya, karena ribet, bukunya banyak, ya kan? Ya. Oh, tiap kali ada ujian tuh ada transaksi ini ditulis di sini, pindahin ke sini, pindahin kan gitu ya dulu ya. Sehingga bikin laporan keuangan dengan proses akuntansi itu dulu saya pikir aduh ribet banget gitu ya. Tapi itu dulu, teman-teman. Kalau sekarang bikin laporan keuangan sudah jauh lebih mudah dari zaman dulu. Kenapa? Karena hanya dengan menginput beberapa data saja, nanti laporan keuangannya langsung jadi. Nah, pertanyaannya kan adalah untuk bisa melakukan input itu ada kemampuan yang perlu untuk dikuasai. Ya. Nah, kemampuan itulah gitu yang saya ajarkan sebetulnya dengan lebih detail ya di kelas-kelas saya. Terus kalau udah punya kemampuan itu nanti pakainya pakai software, teman-teman. Contohnya accounting gitu. Nah, jadi template laporan keuangan ini adalah hal yang kalau sekadar hanya ingin tahu ya itu ya di internet pun banyak. Silakan googling aja. Contoh laporan neraca, contoh laporan laba rugi, contoh laporan arus kas. Namun ya yang penting sebenarnya bukan sekadar mengetahui template-nya, tapi menguasai kemampuannya. Jadi begitu sudah menguasai kemampuannya, kemudian bertemu dengan dibantu oleh software-nya, cek jadi laporan keuangannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, Pak Heru dan kawan-kawan ya. Nah, namun ya kalau memang teman-teman pengen mendapatkan template laporan keuangan, nanti saya sampaikan info ya yang pengen belajar bareng untuk bisa bikin laporan keuangan,
di akhir sesi nanti saya sampaikan info kelas saya di bulan Agustus nanti. Ya, jadi untuk Pak Heru jawabannya saya pending detailnya ya sampai dengan akhir sesi ya. Saya mungkin ke yang lain dulu ya, Mas Rahmat ya. Oke, silakan. Oh, yang lain Berikutnya cuma nih. minta share Oh slide iya, terakhir. share slide. Bang. Gampang, teman-teman. Nanti saya tadi Mas Rahmat saya sudah bagikan PDF-nya ya ke Mas Rahmat ya. Udah. Nah, itu nanti tolong Mas Rahmat share aja ke teman-teman yang lain boleh ya? Siap. Oke, nanti bisa teman-teman Nah, download ya. di Jadi grup teman-teman ya. PDF-nya sudah saya kirimkan ke Mas Rahmat. Nanti Mas Rahmat yang akan forward ke teman-teman semuanya ya. Nanti silakan, itu semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Gitu. Udah tadi nanti saya bagikan nih di grup Telegram buat teman-teman yang mau unduh. Sip. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk Kang Fahmi. Wah, udah jam 21 aja tuh ternyata. Wah, Di sana jam berapa, Bang? di sini jam 4. Masih sore. Jam 4 sore ya, jam 4 sore di sini. Di sini masih terang benderang. Belum maghrib di sana. Belum ya. Betul. Kalau materi nanti kita share nih di grup Telegram atau nanti di membership-nya Pak Accounting. Yap. Nah, mungkin boleh nih kan sambil di info kelasnya Kang Fahmi nih. Kayaknya ada info menarik tadi itu. Baik. Oke, nah. Jadi gini, teman-teman semuanya ya. Saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi saya mungkin mau share sedikit cerita mengenai pengalaman saya. Jadi tadi saya cerita bahwa saya SMA tahun 2002, kemudian saya kuliah itu tahun sampai 2002 sampai 2007 gitu ya. Nah, waktu masih kuliah, masih mahasiswa, saya sudah memulai bisnis. Salah satu bisnis pertama saya adalah fotokopian. Lokasinya di dalam kampus. Coba bayangin teman-teman, punya fotokopian di dalam kampus. Kira-kira bakal oke banget nggak tuh menurut teman-teman? Ya, oke banget lah mestinya ya. Walau mahasiswa itu fotokopi terus gitu kan ya. Kalau bikin skripsi pasti kan fotokopian banyak, dipejilid segala macam kan gitu kan? Ya. Tapi teman-teman sekalian, bisnis fotokopi saya itu bertahan kurang dari 1 tahun saja. Nggak sampai setahun, nggak sempat ulang tahun, udah wassalam. Nah, sebagai pebisnis, boro-boro pandemi kan masih jauh, 2004 waktu itu, Mas Rahmat. Gitu. Nah, sebagai pebisnis pemula, ya, saya shock dong gitu ya. Bisnis yang saya pikir tadinya, ya gampang lah, bisnis fotokopian dalam kampus, ya semua pasti bilang gampang gitu. Ternyata nggak sempat ulang tahun, udah wassalam. Nah, saya kemudian berefleksi gitu kan, mikir apa sih yang sebenarnya saya lakukan dengan nggak bener gitu ya. Ya ternyata memang kuncinya tidak lain tidak bukan adalah di pengelola bisnisnya, pemilik dan pengelola bisnisnya. Saya tidak berhasil memanage, tidak berhasil mengatur bisnis saya dengan baik. Salah satu cirinya adalah saya tidak punya ukuran sama sekali terhadap bisnis saya. Nggak jelas pemasukannya berapa, nggak jelas pengeluarannya berapa, pendapatan berapa, biaya berapa, nggak jelas banget. Nggak diukur sama sekali. Gitu. Dari pengalaman itulah, kemudian saya mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa ternyata teman-teman ya, kita ya, apa yang enggak kita ukur itu ternyata sulit untuk kita atur. Jadi ternyata gitu ya, kita itu lebih mudah mengatur apa yang sudah kita ukur. Dan sejak itulah saya bertekad untuk kedepannya saya, kalau saya bisnis lagi, dalam setiap bisnis di mana saya terlibat di dalamnya, saya selalu menciptakan ukuran-ukuran yang jelas untuk bisnis saya. Salah satunya adalah laporan keuangan. Harga yang saya bayarkan untuk mendapatkan pembelajaran ini ya, sangat mahal, teman-teman. Bangkrutnya bisnis saya. Saya nggak pengen teman-teman perlu sampai-sampai harus membayar harga yang sama cuma sekadar untuk mendapatkan pembelajaran ini.
Makanya saya share ke teman-teman di malam hari ini. Apa yang enggak kita ukur, sulit untuk kita atur. Jadi kalau kita pengen bisa mengatur bisnis kita, yuk kita ciptakan ukuran-ukuran dalam bisnis kita. Salah satunya dengan laporan keuangan. Dan juga tentu saja membuat laporan keuangannya bisa juga dengan menggunakan accounting. Nah, untuk bisa kemudian membantu teman-teman UKM supaya punya laporan keuangan yang sesuai dengan standar ya. Jadi buat teman-teman pemilik atau pengelola bisnis UKM yang pengen bisnisnya menjadi lebih teratur dan kemudian bertumbuh ya dengan cara punya laporan keuangan yang sesuai dengan standar ya. Saya ngajak teman-teman belajar bareng di kelas finansial bisnis. Ini sudah masuk batch ke-14 ya. Salah satu hal yang teman-teman peserta ya sukai dari kelas saya, bahasanya UKM banget Kang katanya gitu. Ya, bahasanya gampang banget dipahami gitu ya. Karena bahasanya nggak ribet gitu ya. Ya wajar karena saya pun bukan orang keuangan teman-teman ya. Sebagai info, saya ini sarjana perikanan. Makanya saya nggak ngerti bahasa keuangan yang rumit-rumit itu nggak ngerti ya. Ngertinya yang gampang-gampang, tapi ternyata bahasa yang simpel itulah yang juga dipahami dengan mudah oleh teman-teman UKM lainnya gitu. Nah, jadi ini kata teman-teman yang udah ikutan gitu ya, bahasanya UKM banget Kang gitu. Nah, saat ini ya sampai dengan saat ini sudah lebih dari 300 UKM yang telah mengikuti kelas finansial bisnis ya. Dan kalau teman-teman ingin bergabung belajar bareng dengan saya, tentu saya juga akan sangat senang sekali. Nah, untuk bulan Agustus kalau teman-teman sudah mengikuti kelas ini ya, teman-teman akan lebih memahami konsep laporan keuangan. Itu manfaat pertama yang teman-teman dapatkan, memahami konsep laporan keuangan. Kemudian yang kedua, teman-teman akan punya kemampuan untuk membuat laporan keuangan dengan akurat dan tepat. Nah, jadi paham konsep, kemudian punya kemampuan membuat, ya. Kemudian teman-teman juga akan punya kemampuan melakukan analisa sederhana terhadap laporan keuangan. Cara bacanya gimana sih gitu ya, yang simpel-simpel, yang cepat-cepat gitu ya. Nah, 3 hal inilah yang akan teman-teman peroleh. Dan di bulan Agustus ini, jadi sebagai info ya, saya hanya mengadakan kelas ini hanya 1 kali saja dalam 1 bulan ya, nggak banyak-banyak ya, nggak sering-sering soalnya menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang lain juga. Jadi kelas ini hanya saya adakan 1 kali saja setiap bulannya. Nah, untuk bulan ini, insya Allah diadakan di akhir Agustus nanti. Senin dan Selasa tanggal 30-31 Agustus 2021 gitu. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk ikutan belajar bareng ya, silakan. Ini normalnya 399.000 untuk mengikuti kelas saya selama 2 hari ya. Namun khusus buat teman-teman accounting ya, bisa mendapatkan diskon 150.000. Jadi cukup 249.000 saja. Nah, caranya gimana ya? Teman-teman silakan nanti boleh ya. Ini saya tuliskan ini ya. Webnya ya. Ini ada yang nanya, kuliah di mana, Kang? Saya kuliah di IPB. Ya. Ada yang satu alumni. Ada alumni IPB nggak di sini? Institut Pertanian Bogor. Nah, ini ya. Silakan itu teman-teman bisa klik linknya. Kemudian teman-teman kalau mau daftar, silakan boleh menggunakan kode promonya adalah Accounting 150. Jadi sebagai tanda bahwa teman-teman dari accounting dapat diskonnya 150.000. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, silakan boleh juga ke link tree-nya kami. Ya. Linktree/Nextplus. Pilih CPNX Plus. Terhubung langsung dengan CPNX Plus. Siapa? Saya. Maklum, ini masih tim kecil soalnya. Ya. Atau bisa juga DM IG @nextplus.id. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dan juga nih saya menjawab nih pertanyaan dari barista rumahan ya. Bang, jadi kalau pakai software kayak accounting ini kita tinggal input transaksinya, laporan keuangan udah jadi tinggal menulis. Betul sekali. Nah, jadi yang saya ajarkan di kelas saya nanti adalah kemampuan untuk membuat laporan keuangannya. Ya. Software apapun yang digunakan, termasuk accounting, ya, pada dasarnya butuh kemampuan itu. Gitu. Jadi kalau teman sudah menguasai kemampuannya, dibantu oleh accounting, langsung jadi. Serius, gampang banget, teman-teman. Gampang banget. Ya, sudah sangat dimudahkan deh oleh software zaman sekarang. Ya. So, seperti itu teman-teman ya, cara untuk bergabung ke
kelas finansial bisnis batch ke-14 ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. So, kalau teman-teman ingin belajar bareng juga, silakan ya, bisa follow IG nextplus.id, kemudian Facebooknya nextplus.id, dan juga kita ada beberapa video edukasi di Nextplus TV. Silakan boleh ditonton di situ. Ya. Demikian dari saya, ya, Mas Rahmat. Saya ngucapin makasih banyak nih buat Mas Rahmat juga teman-teman semuanya. Semoga sharing singkat kita ya, diskusi, dan ini makasih banget. Saya seneng banget melihat teman-teman antusias ya, di pertanyaan juga banyak ya, kemudian di chat ngerespons, ini alhamdulillah saya seneng banget, dan semoga kita bisa belajar bareng lagi di webinar series berikutnya bersama dengan accounting. Ya. Saya kembalikan dulu nih kepada Mas Rahmat, silakan. Oke, siap-siap Bang Fahmi. Terima kasih nih informasinya buat teman-teman yang mau belajar bareng di kelas eksklusifnya ini dari Nextplus. Linknya ada di chat ya, silahkan diklik. Jangan lupa kode promonya accounting 150. Nanti teman-teman juga dapat bonus tambahan, nanti bisa klaim aja ke admin di Telegram atau WA, bisa share bukti kalau sudah gabung di kelasnya Nextplus ya, gitu. Mungkin bisa di-share recordingnya. Oke, setiap materi nanti saya share ya recordingnya. Nanti teman-teman bisa gabung ke pakonting.id, terus materi saya share di situ, PDF juga ada di situ, PDF materi malam hari ini. Semuanya kita share. Terus sambung lagi besok minggu depan ya, masih sama Kang Fahmi ya minggu depan ya. Ya, minggu depan kita bahas tentang ini ya, level pengelolaan ya. Kita bahas tentang level pengelolaan buat Jadi teman-teman yang hari biar ini nggak mau kalah sama PPKM, Mas Rahmat. PPKM kan sampai level 4 kan. Kita juga pengelolaan keuangan ada level-levelnya juga. PPKM di sana namanya apa? Di sana udah bebas ya, Mas? Oh, enggak ada. Di sini sudah ini, sudah lebih longgar kalau di sini alhamdulillah. Udah lepas masker. Sudah ya. Udah kembali normal. Nah, kalau mau cerita pandemi sama Kang Fahmi bisa tuh di DM aja Nextplus. Ya. Atau kalau mau follow IG saya juga boleh nih, saya tulis di kolom chat ya IG saya. Ya, itu IG saya di kolom chat. Oke, di chat ada IG-nya Kang Fahmi kalau mau DM-an, monggo. Kalau minta informasi yang lain bisa juga. Mungkin malam ini kita cukupkan dulu nih Kang. Untuk PDF nanti saya share ya di grup Telegram. Untuk recording dari video ini juga ada di member dari Pak Konting. Kalau yang belum gabung ke member Pak Konting bisa akses webnya di pakkonting.id. Di grup Telegram udah kita share juga. Kang Fahmi ada closing statement nih buat malam ini? Sudah, saya desa itu saja ya. Semoga teman-teman sekalian menjadi lebih bersemangat lagi untuk belajar bareng, meningkatin kapasitas terkait dengan pengelolaan keuangan bisnisnya supaya bisnisnya makin tumbuh, berkembang, dan makin bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Sampai ketemu pekan depan. Itu aja. Ya, sampai ketemu pekan depan Kang Fahmi. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Semoga informasi dan sharing dari Kang Fahmi dari Nextplus malam ini bermanfaat untuk bisnis kita. Di tengah pandemi ini jangan menyurutkan semangat kita, tetap terus terjang pandemi ini. Terjangnya dalam protokoler ya. Nanti dikasih hukuman malahan jadi hilang profitnya, jadi buat bayar negara ini. Oke, gitu dulu Kang Fahmi. Terima kasih malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selamat rehat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya ya. Selamat beristirahat. Ya, Sampai ketemu lagi ya.